Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas TT4303 Jarkomdat akan mempresentasikan hasil tugas besar kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Sabiti Maladi. Saya Davin Setiawan. Saya Aditya Dita Pratama. Dan selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Davin Raihan. Baik. Pertama ada topologi jaringan. Topologi jaringan adalah struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel. Topologi jaringan yang kami gunakan adalah topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari dua topologi atau hybrid, dari topologi star dan topologi bus. Berikut adalah karakteristik dari topologi tree. Yang pertama, memiliki kabel utama yang sering disebut dengan backbone sebagai penghubung jaringan. Yang kedua, memiliki hierarki atau tingkatan dalam jaringan. Yang ketiga, memiliki hubungan yang berperan sebagai pusat data serta kendali jaringan. Yang keempat, komunikasi data yang dilakukan dalam jaringan harus melalui hub atau pusat kendali. Selanjutnya ada IP versi 4, addressing, dan subnetting. IP versi 4 merupakan versi IP address yang masih menggunakan 32 bit dan telah digunakan sejak tahun 1980. IP versi 4 terbentuk dari 32 bit dari 32 bit tersebut dibagi lagi menjadi 4 oktet, di mana satu oktet sama dengan 8 bit. Nilai tiap oktet di antara 0 sampai 255 dalam format desimal. Fungsi dari IP versi 4 sendiri adalah untuk memberi pengalamatan pada komputer atau server. Selanjutnya ada cara menentukan IP pada jaringan. Yang pertama, perhatikan jumlah host masing-masing divisi. Yang kedua, masing-masing jumlah ditambahkan 2 untuk jalur masing-masing jumlah IP ditambahkan 2 untuk jalur keluar masuk gateway dan broadcast. Yang ketiga, membuat blok subnet untuk menentukan rentang IP dari setiap divisi. Yang keempat, menentukan gateway yang merupakan nilai awal dari rentang IP setiap divisi. Yang kelima, menentukan broadcast yang merupakan nilai akhir dari rentang IP setiap divisi. Yang keenam, rentang IP yang dapat digunakan oleh setiap PC atau komputer adalah nilai IP selain IP gateway dan IP broadcast. Selanjutnya ada IP PC yang telah dipisahkan dengan metode VLSM. Di tabel ini ada jumlah host, blok subnet, IP subnet mesh, gateway, IP address usable range atau IP yang bisa digunakan, dan broadcast dari setiap masing-masing divisi. Selanjutnya ada detail IP dari setiap komputer yang ada di masing-masing divisi. Selanjutnya ada IP router yang telah dipisahkan dengan metode VLSM. Berikut ada router G1 atau router pada gedung 1, router G2 atau router pada gedung 2, dan router core. Router core ada 3 dikarenakan router ini tersambung pada 3, yaitu ke server, ke router gedung 1, dan router gedung 2. Selanjutnya ada detail router masing-masing, yaitu router gedung 1, router gedung 2, dan router server. Selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah proses untuk memecahkan atau membagi sebuah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Selanjutnya, VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Lalu cara subnetting pada jaringan. Yang pertama, perhatikan pangkat dari masing-masing blok subnet dari setiap divisi. Lalu pangkat tersebut akan menjadi jumlah angka 0 yang akan menentukan subnet mask dari setiap divisi. Contohnya, diketahui divisi akunting memiliki blok subnet 128, yaitu 2/7. Pangkat 7 tersebut akan menjadi jumlah angka 0 di perhitungan biner subnet mask pada divisi akunting, yaitu 1,0,0,0 sampai 7 kali, di mana angka ini akan menjadi subnet mask dari divisi akunting, yaitu 255, 255, 255, 128.
Setelah itu, tentukan nilai prefix berdasarkan subnet mask masing-masing divisi yang sudah didapatkan dan bisa dilihat dari tabel notasi slash pada halaman selanjutnya. Berikut adalah tabel notasi slash. Berdasarkan contoh tadi, yang mendapatkan nilai subnet mask sebesar 255, 255, 255, 128, maka notasi slash-nya adalah slash 25. Berdasarkan tabel notasi slash berikut. Lalu ada MAC address table. MAC address atau media access control adalah salah satu alamat jaringan yang bergerak pada osi layer kedua, yaitu data link layer, yang berfungsi untuk membedakan alamat setiap perangkat keras dalam jaringan, sehingga tidak menyebabkan konflik di antara perangkat keras yang terhubung dan tidak akan berubah alamatnya sampai kapanpun. Lalu cara menampilkan MAC address table pada switch. Cara menampilkan MAC address table adalah dengan mengklik salah satu switch, kemudian pilih menu CLI, kemudian lakukan codingan seperti berikut. Switch enable, lalu switch #show MAC address table. Maka tabel dari riwayat komunikasi akan muncul. Lalu routing table. Routing table adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Dengan adanya table routing, maka setiap router baik statik maupun dinamis akan mengetahui jalur mana yang harus dilewati. Berikut adalah routing table yang kami gunakan pada tubes kali ini. Lalu, cara menampilkan routing table pada router. Saat pada tampilan utama, klik router yang ingin dilihat routing table-nya. Lalu klik config pada bagian atas, selanjutnya klik static pada bagian routing. Berikut adalah tampilan awal routing table saat masih kosong. Lalu demo aplikasi, yang akan dilanjutkan oleh Sabi Timonadi. Untuk demo aplikasinya akan saya lanjutkan. Pin host disabled participant screen sharing. Nyalain dulu, Pin. Udah, Bit. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana untuk menjalankan show MAC address. Pertama, kita klik salah satu switch. Di sini saya akan mengklik switch yang ada di accounting. Lalu kita ke CLI. Lalu di enter. Lalu ketik enable. Selanjutnya ketik show spasi MAC strip address strip table. Di sini terlihat bahwa belum ada komunikasi antar gedung, antar divisi. Selanjutnya saya akan merouting table. Yang pertama, saya akan merouting table gedung 1 dengan divisi marketing. Caranya, klik router gedung 1, lalu ke menu config, lalu ke static. Di sini networknya kita lihat, jika kita ingin menghubungkan marketing, maka kita harus memasukkan network di 192, 168, 10, dan 160. Selanjutnya kita lihat masknya itu di sini, di FA1 strip garis miring 0. Kita lihat masknya itu berarti 255, 255, 255, 224. Lalu kita masukkan ke sini. Untuk next hop-nya, kita lihat di sini. Untuk next hop-nya kita menggunakan IP address yang ini.
192, 168, 10, 210. Lalu kita klik Add, maka kita telah menghubungkan router gedung 1 dengan divisi marketing di gedung 2. Selanjutnya, saya akan menghubungkan gedung 1 dengan gedung 2, router gedung 1 dengan router gedung 2. Untuk next hop-nya sama, karena titik terakhir dari gedung 1 ke router server itu di sini. Jadi yang membedakan hanya network dan subnet mask-nya aja. Untuk router gedung 2 kita pakai yang ini, network-nya. Untuk subnet mask-nya itu kita lihat dia di FA1-0. Berarti kita pakai yang 252. Untuk next hop-nya masih sama. Lalu kita klik Add. Ya, di sini sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan gedung 1 dengan server. Networknya pakai yang ini. 192, 8, 10, 216. Untuk masknya kita lihat di sini F6-0. Berarti pakai yang 252 juga. Untuk next hop-nya juga masih sama. Lalu kita klik Add. Terakhir, saya akan menghubungkan gedung 1 dengan divisi Public Relation. Network-nya menggunakan network yang ini. Untuk subnet mask-nya kita lihat di sini. Ini di FA0-0. Pakai yang 240. Salah. Untuk next hop-nya yang ini, yang sama. Lalu kita klik Add. Jika sudah, maka gedung 1, server, dan gedung 2 telah terhubung semua. Selanjutnya saya akan mendemo mengirim ping antar PC, antar gedung, dan antar divisi. Langsung dilihat aja, Bit. Lihat aja. Dilihat aja. Biar kelihatan. Boleh. Jika sudah, kita lihat tadi sudah dicoba antar PC, antar gedung, sama antar server. Saya akan melihat riwayat komunikasi di switch 1 atau di divisi accounting. Caranya tadi langsung show spasi make strip address strip table. Ya, berarti di sini udah kelihatan udah terjadi komunikasi antara switch atau router atau PC. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.